Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman, karena kita percaya bahwa firman kebenaran yang kita dengar ini adalah satu firman yang akan membawa kita untuk hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, tentu kalau kita mendengar tentang hal yang benar di hadapan Tuhan, kita juga pasti akan berpikir, jika ada hal yang benar, tentu ada hal yang salah. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang hal ini. Kecenderungan manusia memang selalu menganggap dirinya benar. Ya, entah karena kepandaiannya, entah karena kemampuannya, keahliannya, atau karena banyak hal-hal yang dimiliki oleh seseorang, sehingga kecenderungan dari manusia itu selalu beranggapan dirinya lah yang selalu benar. Sifat egois manusia yang seperti inilah yang harus dirubah, ya, karena tidak selalu apa yang kita pikirkan benar itu adalah benar. Tidak selalu apa yang kita katakan benar itu juga benar. Karena pemahaman kita dari secara manusia yang satu dengan yang lain jelas berbeda. Sebagai contoh, kalau kita sedang belajar dari seorang guru, nah tentu kita akan menganggap bahwa guru kita ini memiliki ilmu dan pengetahuan yang benar yang disampaikan kepada kita. Kita harus belajar untuk menerima dengan kerendahan hati bahwa yang diajarkan itu adalah sesuatu yang benar. Karena guru pun memiliki komitmen untuk tidak menyesatkan murid-muridnya. Atau guru juga memiliki komitmen untuk menyampaikan hal yang benar. Nah, disinilah kita bisa belajar untuk mengetahui hal yang benar. Ya, jangan kita terus selalu menganggap diri kita saja yang benar, orang lain yang selalu salah. Karena itu adalah satu bentuk kesombongan, dan kita sama-sama tahu bahwa Tuhan sangat tidak menyukai kesombongan. Ya, oleh karena itu, mari malam hari ini kita akan membahas tentang hal yang benar di hadapan Tuhan dari sebuah kisah yang tertulis di Alkitab. Nah, ini akan bisa menjadi satu referensi buat kita untuk mengetahui yang benar seperti apa, yang tidak benar seperti apa. Nah, kita akan baca kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, kita akan baca ayat firman Tuhan ini, ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, dari kisah ini kita sama-sama belajar, ya. Sekalipun Tuhan memberkati kita dengan banyak bakat, karunia, talenta, atau bahkan berkat-berkat duniawi, Tuhan memberikan kita kesuksesan, keberkatan secara harta, secara keperluan jasmani, tetapi kita tidak boleh menyombongkan diri atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan dengan keberadaan kita, kita tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menghakimi orang lain, atau tidak boleh mengata-ngatai orang lain, seolah-olah kita adalah orang yang suci, yang selalu benar dalam hidupnya. Dari kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai,
Yesus menceritakan perumpamaan ini. Kenapa? Karena Yesus tahu orang-orang Farisi atau beberapa orang lainnya itu selalu menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi kalau Anda menganggap diri Anda sendiri benar, tentu Anda akan mudah memandang rendah kepada orang lain. Dan perumpamaan ini sangat menegur kita, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini? Di dalam ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati. Dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Ini hal yang benar, mengucap syukur kepada Allah. Tetapi dasar ucapan syukurnya salah. Kenapa? Apa yang dia katakan? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, ini hal yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Memang kita harus berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, tapi harus dengan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang murni. Bukan berkata-kata seperti orang Farisi ini, yang membandingkan dirinya dengan orang lain, dan menganggap dirinya sendiri adalah orang yang benar. Tidak seperti perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan seperti pemungut cukai ini. Jadi waspadalah kalau kita sudah mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena di sini awal dari intimidasi iblis, di mana iblis juga akan menggunakan hal ini supaya kita jatuh di dalam dosa kesombongan ini. Lalu hal yang benar apa yang harus dilakukan oleh setiap kita di hadapan Tuhan? Karena kita belajar, yang tadi kita sudah dengarkan adalah hal-hal yang salah, hal yang tidak boleh kita lakukan. Lalu hal yang benar apa? Nah, perhatikan bahwa Tuhan itu sangat menghargai orang yang menyadari kesalahannya, yang mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan memiliki keberanian untuk mengakui setiap dosa, setiap kesalahannya, dan memiliki tekad atau keyakinan yang kuat untuk diampuni segala dosa dan kesalahannya. Karena percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita dengan karya salibnya, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Kalau kita mengakui ini, kita berani datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kita, mohon ampun kepadanya. Ini adalah suatu tindakan iman yang berkenan di hadapan Allah. Karena memang orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Jadi pada saat kita belajar untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka iman kita ini diperhitungkan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita melakukan hal yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Memiliki kerendahan hati, kesetiaan, kesungguhan, percaya, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Dan kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak perlu merendah-rendahkan orang lain. Kita tidak perlu menyindir-nyindir orang lain atau mengatakan hal yang tidak benar tentang orang lain yang kita tidak tahu sendiri kebenarannya. Tetapi mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan atau belum? Kalau kita menyadari bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki, ada banyak hal yang harus kita rubah, ada banyak hal yang harus kita minta pimpinan Roh Kudus untuk hidup kita semakin diubahkan, memiliki karakter seperti Kristus. Mari kita memiliki keberanian dan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita, supaya Tuhan berkarya, bekerja dalam hidup kita, mengubahkan setiap karakter kita yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan digantikan dengan karakter-karakter baik yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita bisa terus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita lebih lagi menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Berserah penuh atas hikmat dan pimpinan Tuhan. Kita berjalan dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita sudah dengar kebenarannya. Keputusan ada di dalam kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, atau kita hanya mendengar saja tapi tidak melakukan? Nah, malam hari ini mari kita ambil keputusan
Izinkan Roh Kudus bekerja supaya hidup kita ini selalu memuliakan Tuhan, melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ini berkat firman Tuhan buat kita malam hari ini. Selamat beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.